Halo teman-teman, terima kasih karena mau menonton video kami. Perkenalkan, nama saya Eusebis Kasing. Saya moderator dari kelompok 1. Pematerinya Francisca Ayu Prati. Notulennya ada 3 orang, yaitu yang pertama Gaudensia Octaviani, yang kedua Felicia Astuti Agung, dan yang ketiga Goldensia Indung. Kami dari kelompok 1, kelas 2020C, Prodi PGSD, akan mempresentasikan materi yang berjudul Model Pembelajaran Kontekstual sebagai pemenuhan tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Baik, itu sekilas perkenalan dari kelompok kami. Waktu selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pemateri untuk mempresentasikan materinya. Kepada pemateri, saya persilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, moderator. Saya akan share materi yang akan dipresentasikan. Apakah materinya sudah kelihatan, teman-teman? Ya, Kak Ayu. Oke, baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang model pembelajaran kontekstual, khususnya di sekolah dasar. Baik, dalam materi model pembelajaran kontekstual ini, kami akan membahas 4 sub pokok, yaitu yang pertama, hakikat atau pengertian dari model pembelajaran kontekstual, yang kedua, tujuan pembelajaran kontekstual, yang ketiga, manfaat dari pembelajaran kontekstual, dan sub pokok yang keempat, yaitu penerapan model pembelajaran kontekstual khususnya di sekolah dasar. Baik, yang pertama di sini yaitu hakikat model pembelajaran kontekstual. Jadi di sini kami mengambil salah satu pendapat dari para ahli yang mengemukakan hakikat atau pengertian dari pembelajaran kontekstual. Jadi di sini menurut Sanjaya, pembelajaran kontekstual adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka dengan melibatkan komponen utama pembelajaran efektif, yakni konstruktivisme, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, pemodelan, dan refleksi. Jadi, maksud dari pembelajaran kontekstual menurut Sanjaya di sini, di mana pembelajaran kontekstual ini pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses keterlibatan dari peserta didik dalam menemukan makna dari suatu materi yang mereka pelajari dalam suatu proses pembelajaran dan menghubungkannya dalam situasi kehidupan nyata mereka di kehidupan atau dalam menjalankan kehidupan sehari-hari mereka dalam sosialnya atau di masyarakatnya. Itu tentang hakikat model pembelajaran kontekstual. Yang kedua, kita akan membahas sub pokok yang kedua, yaitu tujuan dari pembelajaran kontekstual. Di sini kami mengambil juga pendapat dari para pakar atau para ahli, yaitu Johnson, yang mengungkapkan bahwa sistem kontekstual adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa melihat makna dalam materi akademik yang dipelajarinya dengan menghubungkan mata pelajaran akademik dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budayanya. Jadi dari pendapat Johnson ini, ada juga 2 pendapat para ahli yang mengartikan pendapat dari Johnson, yaitu menurut Nur Hadi dan Senduk. Jadi menurut Nur Hadi dan Senduk ini, kutipan dari Johnson atau pendapat dari Johnson ini mengandung arti bahwa sistem kontekstual itu merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa
melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Jadi dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari proses pembelajaran kontekstual adalah memotivasi atau membantu siswa untuk memahami materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut sesuai dengan pengalaman belajarnya sehingga siswa memiliki pengetahuan. Itu berkaitan dengan tujuan dari pembelajaran kontekstual itu sendiri. Baik, yang berikut juga kita akan membahas manfaat dari pembelajaran kontekstual. Jadi manfaat dari pembelajaran kontekstual, di sini kami ambil ada 8 manfaat dari pembelajaran kontekstual ini. Yang pertama itu melakukan hubungan yang bermakna. Nah, maksudnya melakukan hubungan yang bermakna, di sini siswa dapat mengatur dirinya sendiri sebagai orang yang belajar secara aktif dalam mengembangkan minatnya secara individual, bekerja sendiri atau kelompok, dan dapat belajar sambil berbuat. Itu yang dimaksud dengan melakukan hubungan yang bermakna. Manfaat yang kedua dari pembelajaran kontekstual yaitu melakukan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Jadi maksudnya di sini yaitu siswa dapat melakukan pekerjaan yang signifikan atau pekerjaan yang mempunyai tujuan. Jadi kalau kita ambil contoh konkretnya itu, misalnya kegiatan belajar siswa. Jadi kegiatan belajar siswa itu mempunyai tujuan yang sangat jelas ya, yakni tujuannya itu agar siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu kurang lebih seperti itu yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan yang signifikan. Yang ketiga, manfaat yang ketiga yaitu belajar yang diatur sendiri. Di mana di sini siswa dapat membuat hubungan-hubungan antara materi dan berbagai konteks yang ada dalam kehidupan nyata sebagai anggota masyarakat. Ini menyangkut dengan kemampuan siswa. Bagaimana siswa dapat mengatur cara belajarnya, di mana siswa itu mengaitkan makna atau arti dari materi yang mereka pelajari dalam proses pembelajaran dan mengaitkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang keempat yaitu manfaat yang keempat yaitu bekerja sama. Di sini siswa dapat bekerja sama bersama dengan gurunya juga dalam suatu proses pembelajaran. Misalnya dalam suatu proses pembelajaran siswa terlibat aktif dalam bekerja kelompok, dan di mana di sini gurunya berperan untuk membantu siswa dalam menyiapkan segala apa yang perlu siswa butuhkan, apa yang perlu siswa lakukan dalam sebuah proses pembelajaran. Jadi guru di sini bertugas hanya untuk membimbing siswanya. Gitu. Yang berikut manfaat pembelajaran kontekstual yang kelima, yaitu berpikir kritis dan kreatif. Di mana di sini itu siswa dapat menggunakan tingkat berpikir yang lebih tinggi secara kritis dan kreatif, yaitu ketika siswa sudah bisa menganalisis atau memecahkan suatu persoalan dalam suatu proses pembelajaran, di mana siswa dapat memecahkan masalah, membuat keputusan, dan menggunakan logika-logika mereka dalam suatu proses pembelajaran. Yang berikut juga manfaat pembelajaran kontekstual yang keenam yaitu memelihara pribadi siswa. Maksudnya di sini itu siswa dapat memelihara pribadinya yaitu mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat dirinya sendiri. Nah, itu yang dimaksud dengan memelihara pribadi siswa. Yang ketujuh di sini manfaat dari pembelajaran kontekstual mencapai standar yang tinggi. Yaitu siswa dapat mengenal dan mencapai standar yang tinggi, yaitu mengidentifikasi tujuan dan memotivasi siswa untuk mencapainya. Yang kedelapan atau manfaat yang terakhir dari pembelajaran kontekstual ini yaitu menggunakan penilaian yang autentik. Di mana di sini siswa dapat menggunakan pengetahuan akademisnya dalam konteks dunia nyata untuk tujuan yang bermakna. Misalnya, siswa boleh menggambarkan informasi akademis yang mereka terima.
Oke, seperti itu penjelasan berkaitan dengan subpokok yang ketiga ini, manfaat dari pembelajaran kontekstual. Oke, kita lanjut ke subpokok yang berikut, subpokok yang terakhir, yaitu tentang penerapan model pembelajaran kontekstual khususnya di sekolah dasar. Jadi di sini penerapan model pembelajaran kontekstual di sekolah dasar itu melibatkan komponen utama pembelajaran efektif, seperti yang sudah saya sebutkan di hakikat dari pembelajaran kontekstual di awal tadi. Oke, penerapan model pembelajaran kontekstual di SD melibatkan komponen utama pembelajaran efektif atau pembelajaran yang baik dan benar, yakni yang pertama itu konstruktivisme. Nah, konstruktivisme di sini itu merupakan landasan berpikir pendekatan kontekstual. Maksud konstruktivisme di sini adalah pengetahuan itu dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara mendadak. Jadi maksudnya di sini pengetahuan itu manusia sendiri yang bangun atau manusia sendiri yang menghasilkan pengetahuan itu secara sedikit demi sedikit melalui pengalaman yang sudah ia dapatkan. Begitu. Yang kedua itu penerapan model pembelajaran kontekstual di SD. Yang kedua itu menemukan atau inquiry. Menemukan atau inquiry ini merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan itu diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat perangkat atau fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Jadi dalam menemukan ini, komponen utama pembelajaran efektif yaitu menemukan ini, itu harapannya atau pengetahuan dan keterampilan siswa itu diperoleh dari hasil pengalaman siswa itu sendiri, hasil temuan dari siswa itu sendiri dalam kehidupan nyatanya. Oke. Yang ketiga yaitu bertanya. Jadi komponen utama pembelajaran efektif yang ketiga itu bertanya. Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Dalam proses pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Oke, jadi bertanya ini dalam suatu proses pembelajaran itu misalnya ketika guru ingin mendorong atau membimbing atau menilai kemampuan siswanya, maka digunakan metode tanya jawab itu ya, supaya guru bisa tahu capaian kompetisi siswanya. Yang keempat di sini komponen utama pembelajaran efektif yang perlu diterapkan dari model pembelajaran kontekstual itu yaitu masyarakat belajar. Masyarakat belajar yaitu menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Jadi maksudnya di sini hasil pembelajaran dari siswa itu diperoleh dari kehidupan sosial atau interaksi sosialnya di lingkungan masyarakat. Jadi pengalaman-pengalaman yang ia peroleh dari interaksi sosialnya dalam lingkungan masyarakat itu merupakan suatu proses belajar. Seperti itu. Baik, yang berikut yaitu yang kelima, pemodelan. Jadi pemodelan itu adalah dalam sebuah pembelajaran, keterampilan atau pengetahuan tertentu harus ada model yang ditiru. Pemodelan akan lebih mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual untuk ditiru, diadaptasi, atau dimodifikasi. Oke. Jadi pemodelan ini misalkan kalau dalam suatu proses pembelajaran itu, pemodelan ini misalkan ketika pembelajaran yang praktik itu, misalnya melakukan praktik, jadi siswa itu memerlukan peniruan cara guru, misalnya cara mempraktekkan sesuatu. Atau misalkan dalam pelajaran olahraga, karena itu yang banyak praktiknya ya. Dalam pembelajaran olahraga, misalnya siswa itu meniru gerakan-gerakan senam yang dibawakan oleh gurunya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan pemodelan ini. Seperti apa guru memberikan contoh kepada siswanya dan bagaimana respon siswa untuk meniru apa yang guru contohkan kepada siswa. Baik, yang keenam atau penerapan komponen utama pembelajaran kontekstual yang keenam itu atau yang terakhir adalah refleksi. Cara berpikir apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima.
Refleksi adalah berpikir kembali tentang materi yang baru dipelajari, merenungkan lagi aktivitas yang telah dilakukan, atau mengevaluasi kembali bagaimana belajar yang telah dilakukan. Baik, itu sangat jelas sekali ya. Jadi refleksi ini kalau dalam suatu proses pembelajaran itu, di mana guru itu atau guru dengan siswa itu mengevaluasi kembali bagaimana proses belajar mengajar yang telah dilakukan sebelumnya. Oke. Baik teman-teman, kurang lebih seperti itu materi model pembelajaran kontekstual yang telah saya paparkan. Waktu selanjutnya atau selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Mari kita beri aplaus kepada pemateri kita yang sudah mempresentasikan materinya dengan baik. Oke, teman-teman. Perlu saya tekankan lagi bahwa pembelajaran kontekstual itu merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa, di mana siswa di sini dituntut untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga siswa memiliki pengetahuan, keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan atau ditransfer dari satu permasalahan atau konteks ke permasalahan yang lain. Oke, baik. Kurang lebih seperti itu presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih.